Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Dan isinya tentang mudayanah, tentang hukum-hukum jual beli. Allah berfirman, kita terjemahkan dulu, baru kemudian kita baca beberapa ahkam, fawaid yang diambil oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengadakan hutang piutang pada batas waktu tertentu, maka tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bin adl. Dan hendaklah menuliskan untuk kalian penulis yang adil. Adil maknanya jujur, terpercaya. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Dan jangan menolak seorang yang bisa menulis untuk menuliskan sesuai dengan yang telah Allah ajarkan baginya dari ilmu tulis menulis. Falyaktub wal yumlil alladhi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah. Maka tulislah dan hendaklah yang memiliki hak mengimlakan apa yang akan ditulis, dan bertakwalah kepada Allah sebagai Rabbnya. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan curang sedikit pun. Fa in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan, kalau yang memiliki hak itu seorang yang safih, imma anak-anak atau seseorang yang kelainan, au dha'ifan, atau yang lemah, aw la yastati'u an yumil, atau tidak mampu untuk mengimlakan, falyumlil waliyuhu bil adl, maka yang mengimlakan adalah walinya dengan adil. Kalau dia anak-anak, maka walinya, kakaknya atau orang tuanya. Kalau dia orang yang kelainan juga demikian. Demikian pula kalau bisu nggak bisa mengimlakan, maka dibacakan oleh walinya bahwa dia pada tanggal sekian tulis telah berhutang emas sebanyak sekian ila akhirih. Wa istashhidu syahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah, kata Allah, dengan 2 saksi dari kalangan laki-laki kalian. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Kalau tidak 2 orang laki-laki, paling tidak 1 orang laki-laki dan 2 perempuan. Mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridhoi sebagai saksi-saksi. An tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kenapa pengganti 1 laki-laki 2 perempuan? Karena agar 2 wanita tadi saling mengingatkan. Fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, agar salah satunya mengingatkan yang lain kalau lupa. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u, dan saksi-saksi itu jangan menolak kalau diajak, dipanggil untuk menyaksikan. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih, dan jangan kalian bosan untuk menulisnya, yang kecil maupun yang besar, sampai pada batas waktunya. Dzalikum aqsatu 'indallah, yang demikian lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa aqwamu lisyahadah, dan lebih lurus dalam persaksian. Wa adna alla yartabu, dan lebih dekat untuk
tidak ada keraguan. Artinya semua dengan yakin. Karena ada saksi, ada tulisan. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kecuali kalau jual beli yang saat itu tunai. Selesai. Falaysa alaikum junah alla taktubuha. Maka tidak mengapa bagi kalian untuk tidak mencatatnya. Karena selesai saat itu. Akad saat itu, selesai saat itu. Tapi kalau hutang piutang, mesti ada kaitannya ila ajalin musamma. Ada kaitannya pada batas waktu tertentu, yaitu pembayaran. Sehingga harus ditulis. Tetapi kalau tijaratan hadirah, perdagangan yang saat itu terjadi, saat itu selesai. Maka tidak mengapa untuk tidak dicatat. Wa ashhidu idza tabaya'tum, dan persaksikanlah kalau kalian berjual beli. Wala yudarra katibun wala syahid, dan tidak mendapatkan madarat, tidak penulis, tidak pula saksinya. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Kalau kalian tidak mau, maka itu kefasikan yang ada pada diri kalian. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, hadhihi ayatud dain. Ini adalah ayat yang dijuluki dengan ayatud dain. Ayatud dain, ayat tentang hutang piutang. Wa hiya atwalu ayatil Qur'an. Dan ini merupakan ayat yang terpanjang dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Wa qad ishtamalat ala ahkamin 'azimah jalilatul manfa'ah wal miqdar. Ayat ini mencakup hukum-hukum yang agung, manfaat yang besar, dan kedudukan yang tinggi. Kita lihat sekian banyak hikmah-hikmah azimah dan faidah-faidah jalilah. Ahaduha, salah satunya, annahu tajuzu jami' anwa'il mudayanat min salamin wa ghairih. Yang pertama kita dapatkan hukum bolehnya berhutang, hutang piutang. Jami' anwa' al-mudayanah, segala macam bentuk hutang piutang, apakah salam atau yang selainnya. Beli barang tapi bayarnya nanti. Nih, saya akan bayar hari Jumat besok. Catat, tulis, hutang. Ini boleh. Atau hutang uang langsung, bukan minta barang, juga boleh. Al-mudayanah adalah sesuatu hubungan muamalah antara seorang muslim dengan muslim lainnya yang diperbolehkan. Buktinya ayat ini berkata, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kalian bermudayanah pada batas waktu tertentu, maka catat. Artinya boleh. Silahkan, tapi jangan lupa dicatat. Lianna Allah akhbara 'anil mudayanah allati 'alaiha al-mu'minuna ikhbara muqarrarin laha. Karena Allah mengkhabarkan dalam ayat ini tentang mudayanah dengan pengkhabaran muqarrar, pengkhabaran yang mengandung penetapan. Zakiran ahkamaha, dengan menyebutkan hukum-hukumnya. Wa dzalika yadullu 'alal jawaz, dan ini menunjukkan bolehnya hutang piutang. Yang ketiga, yang kedua dan ketiga sekaligus, annahu la budda lis-salam min ajalin
Wa annahu la budda an yakuna muayyanan ma'luman. Makanya 2 dan 3. Karena dalamnya terkandung 2 poin. Apa itu? Syarat hutang piutang. Mesti pada hutang piutang harus ada ajal. Harus ada ajal. Batas waktu tertentu. Tidak bisa saya hutang, bayarnya kapan-kapan. Harus ada ajalin musamma. Ajalin musamma. Ajal, batas waktu, musamman disebut. Tahun depan, minggu depan, tanggal sekian, hari ini. Baik. Jangan seenaknya. Qala dikatakan la budda lis-salam min ajalin. Harus ada ajal. Dan ajalnya, waktunya harus muayyanan ma'luman. Muayyanan tertentu. Ma'lum dalam keadaan diketahui. Kharaja minhu, keluar dari syarat ini kalau ajalnya tidak muayyan, tidak tertentu. Kapan? Ya kapan-kapan. Itu tidak tertentu. Tidak tertentu. Harus ma'luman. Dan harus muayyanan. La yasihhu halan. Tidak boleh kalau dalam bentuk hal. Kapan? Ya sebutkan tanggal berapa. Tahun berapa. Hari apa. Itu muayyan. Tapi kalau hal tidak boleh. Nanti kalau saya sudah jadi kaya. Tidak jelas itu. Karena itu bukan muayyan. Tidak tertentu. Nanti kalau ininya terjadi begini atau ininya terjadi begitu. Itu keadaan yang tidak pasti. Yang tidak pasti. Tidak boleh. Wala ila ajalin majhul. Tidak boleh pula pada batas waktu yang majhul. Yang tidak diketahui. Tidak bisa. Harus tertentu. Dan harus diketahui. Enggak boleh pakai sifat. Nanti kalau terjadi begini. Nanti kalau terjadi begitu. Kalau sudah terjadi peperangan baru saya bayar. Kapan terjadinya? Atau kalau sudah aman. Saya bayar. Kapan amannya? Qala Rabi' yang keempat, al-amr bi kitabati jami' uqudil mudayanah. Yang keempat, perintah untuk menulis semua akad hutang piutang. Jelas ayatnya menyatakan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Faktubuh fi'il amr. Wal amr yaqtadi al-wujub. Maka kalau tidak ada halangan apapun wajib menulis catatan hutang piutang. Imma wujuban wa imma istihbaban ala ikhtilaf. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan mustahab, tetapi jelas disuruh. Jelas disuruh. Apakah wujuban atau istihbaban? Limadha li syiddatil hajah ila kitabatiha. Karena memang sangat dibutuhkan untuk ditulis. Jangan mengandalkan ingatan. Kadang-kadang manusia bisa lupa. Orang yang sangat penghafal sekalipun ketika ada kejadian besar yang menyibukkan otaknya, lupa segalanya. Sehingga jangan sampai kalian mengandalkan ingatan saja, tulis. Ini yang keempat. Li'annaha bidunil kitaba yadkhuluha minal ghalab. Karena tanpa catatan bisa jadi akan dimasuki kesalahan, wan nisyan, kelupaan, wal munaza'ah, akan terjadi padanya pertikaian. Yang ini ingatnya sekian, yang itu ingatnya sekian, beda. Wal musyajarah, dan akan terjadi pula nanti di antara mereka musyajarah, keributan.
Dan itu syarrun azim, kejelekan yang besar. Allah Arhamur Rahimin, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Maka Allah katakan pada mereka, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian utang piutang, tulislah. Yang kelima, amrul katib an yaktub. Yang kelima, perintah untuk penulis agar menulis. Apakah sama dengan yang keempat tadi? Beda. Yang keempat itu perintah untuk menulis catatan hutang piutang. Tapi yang kelima, kalau engkau sebagai penulis nggak boleh menolak. Di sini hutang piutang ada 3-4 orang di sana. Tulis, saya nggak bisa nulis. Saya juga nggak bisa. Kamu bisa. Jangan mengatakan saya nggak mau nulis. Nggak boleh. Karena Allah katakan dalam ayat ini, wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Tidak boleh seorang bisa menulis menolak untuk menuliskan hutang piutang mereka. Berapa kalimat sih? Tidak banyak. Nah, as-sadis, yang keenam, an yakuna 'adlan fi nafsihi li ajli i'tibari kitabatihi. Dan syaratnya penulis harus adil, jujur, terpercaya. Untuk apa? Li ajli i'tibar kitabatihi, agar bisa teranggap, bisa dipertanggungjawabkan tulisannya. Jangan sampai mencari penulis orang yang tidak jujur, tidak adil, maka akan berdusta dalam tulisannya. Ketika sekian tahun dibuka, yang ini lupa, yang itu lupa, yang yu'tabar tulisan pendusta tadi, berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Sehingga seorang penulis harus adil. Li'anna al-fasiq la yu'tabar qawluhu wala kitabatuhu. Karena seorang yang dikenal fasik, dan diantara bentuk kefasikan adalah dusta, maka tidak teranggap ucapannya dan tidak teranggap pula tulisannya. Jangan dipercaya. Siapa itu? Tulisan si kadzab, masyhur, ma'ruf kedustaannya. As-sabi', yang ketujuh, annahu yajib alaihi al-'adl bainahuma. Maka bagi penulis, ketika menuliskan catatan hutang piutang tadi, harus adil di antara keduanya. Tidak memudahkan yang ini atau memudahkan yang itu. Tidak yamil li ahadihima, tidak cenderung kepada salah satu dari keduanya. Liqarabatin, apakah karena kerabat dekat, au sadaqatin, atau karena teman dekat, au ghairi dzalik, atau yang lainnya. Tidak boleh. Harus menulis dengan jujur. Kamu hutangnya berapa? Sekian. Mau bayar tanggal berapa? Tanggal sekian. Catat nama, alamat, sehingga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Tidak cenderung ke sana atau cenderung ke sini. Tulis 70.000. 7.000. Nah, ini dua-duanya nggak bisa nulis, nggak tahu. Terus apa lagi? Dia akan bayar tahun sekian. Tulis tahun 5 tahun ke depan. Ada kedibun untuk membela orang yang utang tadi, supaya nanti bayarnya cuma 7.000. Catatannya 7.000. Qala, dikatakan,
Falyaktub bainakum bil adli, kata Allah. Hendaklah tulis di antara kalian dengan adil. Dengan adil artinya dengan jujur, dengan apa adanya. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. At-tamin, yang ke-8, an yakuna al-katib 'arifan bi kitabatil wasaiq wa ma yalzam fiha kullu wahidin minhuma. Sang penulis harus tahu bagaimana cara tulis menulis dan harus tahu bagaimana bentuk tulisannya dan harus tahu pula aturan tulis menulis. Apa perlu? Perlu. Kalau tidak akan kacau. Nulis bisa, tapi aturannya nggak ngerti. Tulisan nggak ada titik, nggak ada koma, sambung semua. Apakah bisa dipaham nantinya? Bisa jadi akan dipahami salah. Juga harus tahu ma yasul bihi tawassuq, dan harus mengerti pula bagaimana cara mewujudkan thiqah, mewujudkan kepercayaan. Baik, ini penting. Tidak hanya nulis dan dia tahu bagaimana caranya husulut tawassuq. Sudah selesai, tanda tangan kamu. Sini. Kamu tanda tangan sini. Nah, ini namanya ngerti tawassuq. Ngerti bagaimana supaya terjadi kepercayaan suatu saat. Ini kan tanda tangan kamu waktu itu. Dan ini kamu. Saya cuma nulis. Kamu sudah mempersaksikan pada tulisan tersebut. Atau barangkali yang lebih modern kalian mengerti, harus di kertas segel, harus pakai materai, harus begini, harus ngerti. Sang penulis tadi tidak asal nulis, tetapi tahu bagaimana husulut tawassuq, bagaimana menghasilkan kepercayaan. Li'annahu la sabila ila al-'adl illa bidzalik, karena tidak mungkin akan sampai kepada keadilan kecuali dengan mengerti ilmu tersebut. Mengerti ilmu tulis penulis, aturannya, titik komanya, dan bagaimana memberikan kepercayaan padanya dengan tanda tangan atau dengan sejenisnya ila akhirih. Wa hadza ma'khudun min qawlihi, dan ini diambil dari ucapan Allah, wal yaktub bainakum katibun bil adli. Termasuk katib, penulis, adalah penulis resmi yang dikenal dengan notaris. Secara hukum itu adalah penulis, saksi. Kamu mau jual tanah, kamu mau beli tanah, dia mencatat dan memberikan tawassuq, pembuktian. Apalagi utang piutang, akan ditulis di sana dengan bukti-bukti yang akan menghasilkan kepercayaan. At-tasi', yang ke-9, annahu idza wujidat wasiqatan bi khattil ma'ruf bil adalah al madhkurah yu'mal biha. Pelajaran yang ke-9 kita dapatkan pula dari ayat ini, berarti kalau didapati satu tulisan arsip tersimpan, wasiqah, ditemukan wasiqah, ada tulisannya di atasnya, bi khattil ma'ruf, dengan tulisan orang yang dikenal keadilannya, dikenal oleh mereka. Oh, ini tulisan si fulan. Al-madhkurah, disebutkan di sana dengan saksi-saksi, maka yu'mal biha, maka diberlakukan. Walaupun tadi nggak ada yang tahu, tiba-tiba ditemukan wasiqah. Ini ada tulisan berbunyi pada tanggal sekian saya memiliki hutang sekian pada sebulan. Harus ditunaikan, harus dibayarkan. Atau kalau sebaliknya itu adalah piutang, bisa
dipakai untuk menagih. Ini, mana uang bapak saya? Dulu keluargamu, bapakmu hutang sekian ratus juta kepada kami. Ini buktinya. Yu'mal? Na'am, yu'mal biha. Karena di sini Allah suruh tulis untuk apa? Untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Walau kana huwa wasyuhudu qad matu. Walaupun orang tersebut dan saksinya sudah mati semuanya, sisanya tinggal tulisan, maka tulisan itu tetap berlaku. Makanya ketika dibayar, jangan lupa ambil catatannya. Sudah dibayar, coret uang catatan itu. Jangan sampai sudah dibayar, berapa tahun kemudian cucunya datang, nih kamu punya utang dulu, karena masih ada tulisannya. Al-ashir, yang ke-10, wala ya'ba katibun an yaktub. Jangan menolak penulis untuk menulis. Ay la yamtani' min mannillahi alaihi man mannallahu alaihi bita'limihi al-kitabah an yaktub bainal mutadayinain. Artinya seorang yang telah Allah berikan kebaikan dengan ilmu tulis menulis, maka baginya jangan menolak untuk menuliskan catatan hutang piutang antara dua orang. Fakama ahsanallahu ilaihi bita'limihi, sebagaimana Allah ajarkan kepadanya kebaikan, yaitu tulis menulis, hendaklah dia memberikan kebaikan pada orang lain, pada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, al-muhtajina ila kitabatihi, yang mereka membutuhkan tulisan dia. Wala yamtani' minal kitabati lahum, maka jangan menolak untuk menuliskan untuk mereka. Yang ke-11, amrul katib alla yaktuba illa ma amlahu man alaihi al-haq. Perintah bagi sang penulis untuk tidak menulis kecuali yang diimla'kan dan dibacakan oleh pemilik hak. Pemilik hak itu berarti yang meminjamkan. Dia sudah merasa memberikan harta yang besar sebagai piutang kepada orang tadi, maka dia khawatir jangan sampai hilang uang ini. Tulis, wahai penulis. Yang mengimlakan sahibul hak. Tulis, bahwa si fulan telah meminjam dari saya sekian, sekian, sekian. Maka jangan saya nanya menulis, tetapi hendaklah dia tulis apa yang diimlakan oleh sahibil hak. Yang ke-12, alla yumli minal muta'aqidaini man alaihi dain. Berarti jangan yang mengimla'kan itu yang punya utang. Kata yang punya utangnya tulis, saya hutang sekian. Loh, saya pinjamkan sama kamu sekian. Ucapan siapa yang diterima? Ucapan yang meminjamkan. Dia memberikan uangnya sekian. Nih, tulis. Oh si fulan, mau bayar kapan kamu? Tulis. Katanya akan bayar tahun depan. Catat. Baik. Ar-rabi' as-salis ashar. Yang ke-13. Amruhu an yubayyin jami'al haqq. Perintah Allah bagi pemilik hak untuk menerangkan rincian haknya. Alladhi alaihi wa la yabkhas minhu syai'a. Jangan dicurangi sedikit pun. Hendaklah ditulis lengkap seperti apa yang diimla'kan secara rinci. Jangan curang. Ar-rabi' ashar, yang ke-14. Anna iqrar al-insan ala nafsihi maqbulun. Kita dapat pelajaran pula bahwa seseorang yang mengikrarkan tentang dirinya
diterima. Seorang yang mengikrarkan tentang dirinya diterima. Mengapa? Dari mana kita dapatkan faedah ini? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada yang memiliki hak untuk mengimlakan kepada penulis. Berarti disuruh orang tadi untuk mengikrarkan dirinya bahwa saya telah menghutangi si fulan sebesar sekian sekian sekian. Tulis. Siapa yang ikrar? Sahibil haq. Ikrar tentang siapa? Tentang dirinya. Bisa diterima? Bisa. Bisa diterima. Faida kataba iqrarahu bidzalika sabata mujibuhu wa madmunuhu. Kalau ditulis ketetapannya, ikrarnya, maka apa yang terkandung di dalamnya dari konsekuensi-konsekuensi semuanya direalisasikan. Oleh karena itulah catatan tadi, di mana orang yang hutang masih ada. Paham ya? Ketika dicatat, orang yang hutang masih ada. Tunggu. Kamu jangan pergi dulu. Tulis. Nama kamu siapa? Fulan. Umur berapa? Alamat di mana? Catat semua lengkap. Lihat KTP-nya. Nomor KTP catat sekalian. Sudah selesai bahwa dia telah hutang kepada saya sekian-sekian. Betul? Betul. Tulis. Sehingga ada bukti atau saksi dari dia, ada ikrar terhadap dirinya sendiri bahwa saya memang telah berhutang. Kalau sudah demikian, maka semua yang tertulis tadi, mujibuhu wa madmunuhu, yang terkandung di dalamnya, semuanya dalam keadaan bisa diterima. Wa huwa ma aqarra bihi ala nafsihi, yaitu apa yang diikrarkan tentang dirinya. Walau idda'a ba'da dzalika ghalatan aw sahwan, walaupun kemudian di belakang hari dia menyatakan saya salah waktu itu, dia pinjam itu bukan 50.000, 50 juta. Dia catatannya, saya telah menghutangi dia 50.000. Gak bisa. Duh, waktu itu tidak bisa. Ini sudah tertulis tentang kamu. Baik. Khamis ashar, yang ke-15. Anna man alaihi haq minal huquq allati al-bayyinah ala miqdariha wa sifatiha min kasrah wa qillah wa ta'jil wa ta'jil, anna qawlahu huwa al-maqbul duna qawli man lahu al-haq. Yang ke-15. Siapa yang terkena beban hutang yang penjelasannya, ukurannya, sifatnya, sedikit dan banyaknya disegerakan atau ditunda, anna qawlahu huwal maqbul, maka ucapannya lah yang diterima, duna qawli man lahul haq, bukan ucapan orang yang memiliki hak. Li'annahu ta'ala lam yanhahu an baqsil haqqi alladhi alayh illa anna qawlahu maqbulun ala ma yaquluhu min miqdaril haqq wa sifatihi. Setelah terbukti atau setelah tertulis, maka ucapan yang diterima adalah ucapan yang alaihi haq, yang atasnya hak. Maka dia yang diterima ucapannya sesuai dengan miqdar, ukuran, sifat, banyak atau sedikitnya, ditunda atau disegerakan. Anna qawlahu huwal maqbulu duna qawli man lahul haq. Yang diterima adalah ucapan dia, bukan ucapan yang atau ucapan sang pemilik hak. Li'annahu ta'ala lam yanhahu an baqsil haq. Karena Allah bukan melarang dia untuk curang dari kebenaran, dari haknya, alladhi alaih, yang atasnya. Illa anna qawlahu maqbulun, hanya saja ucapannya diterima atas apa yang dia ucapkan sesuai dengan angka atau ukuran hak yang dia berikan dan sifatnya.
Ini barakallahu fikum fawaid yang sangat banyaknya, masih ada sampai 28 sampai 30 sampai 34. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan faedah-faedahnya dari satu ayat yang panjang tentang ayatul dain. Wallahu taala a'lam. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.